buat oknum-oknum yang masih di luar sana melakukan perbuatan yang menurut saya tidak nyaman untuk keluarga, pastinya saya akan turun tangan bersama Mas Hendy. Sebulan sudah somasi dilayangkan Amanda Manopo kepada eks-karyawan dan oknum yang diduga menggelapkan uang perusahaannya sebesar 3 miliar. Namun sampai hari ini, Manda belum juga membuat laporan resmi ke Polres Jakarta Selatan untuk mempidanakan mereka. Ada apakah gerangan? Apakah Manda takut untuk mempolisikan eks-karyawan? Imbas dari teror mistis berupa tanah kuburan yang pernah dialaminya dan diduga mengancam keselamatan jiwanya, suami dan bayinya. Padahal Manda mengaku sudah menyiapkan bukti sahih untuk menjebloskan sang eks-karyawan ke penjara. Ada deh pokoknya, ada aja. Pastinya kita udah ada screenshot, ada lumayan banyak. Jadi aku nggak perlu harus jelasin ke sini, nanti kepanjangan ya. Nanti kalau ketika proses ini sudah berlanjut, itu nanti saya sama Mas Hendy yang akan langsung kasih aja ke media, jadi nggak perlu harus saya jelasin sekarang. Ada banyak sekali bukti-bukti lewat dari sosial media, makanya ini nggak hanya satu oknum aja, jadi ada banyak. Bukti dasar sudah dikumpulkan, pasal pidana juga sudah disiapkan. Namun ternyata Amanda Manopo masih menunggu itikat baik dari oknum eks-karyawan. Sambil menunggu waktu, Manda memilih menikmati peran barunya sebagai istri dari Kenny Austin dan ibu dari baby Zack serta jadi konten kreator. Ini kan yang kita harapin dari awal kan, kita pengen cepet punya momongan, jadi kita memang persiapin gak hanya kita pokoknya dari awal udah siapin psikis, mental, dan apa aja yang mungkin orang tua yang udah punya anak, mereka mungkin ngasih tahu nanti akan ini, akan itu, jadi kita sudah siapin semuanya gitu. Ini satu dulu kita urusin sebenarnya pengennya kayak gitu. Yang penting ya udah dikasih kelancaran aja nanti sama Tuhan. Dia ngeliputin saya dulu. Dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum, ternyata itu pun didoa-doain. Jadi rumah saya didupa-dupain. Amanda Manopo bersiap melaporkan eks-karyawannya yang melakukan guna-guna dan menggelapkan uang perusahaan secara resmi pekan ini. Sayangnya serangan gaib yang bertujuan memisahkan Amanda dan Kenny juga makin menjadi-jadi. Setelah menebar tanah kuburan, air jampi-jampi dan dupa, rumah yang ditinggali Amanda dan Kenny bersama baby Zack kabarnya makin gencar dapat kiriman benda-benda mistis berupa teluh alias santet. Dia masih terus melakukan itu. Sampai sekarang masih Sampai sekarang. Tahu keluarga kecilnya tengah dalam ancaman serangan gaib, Kenny Austin tak tinggal diam. Tak mau keluarganya hancur akibat ulah eks-karyawan yang sejak awal berniat jahat mencelakai. Kenny Austin kabarnya langsung pasang pagar mistis di rumahnya sebagai jaga-jaga. Fakta itu makin menguat setelah kemarin Kenny mengungkapkan teror gaib itu kembali menyerang balik terhadap mantan karyawan Amanda Manopo. Nggak ngefek sih ke saya. Malah mental kena orangnya sendiri kan sekarang. Yang penting jangan terlalu sibuk mikirin di situ, rezeki kan udah ada yang ngatur kan. Ya alhamdulillah kakak-kakak aku bisa merasa nggak terbebani, aku bersyukur itu. Teror mistis yang kini tengah dihadapi Amanda dan Kenny Austin sejatinya sudah diwanti-wanti dua peramal kondang, Hart Gumai dan Denny Darko, yang memprediksi tahun pertama pernikahan Amanda dan Kenny bakal diterpa ujian. Meski tak menyebut secara detail, tapi ramalan Hart Gumai dan Denny Darko jadi kenyataan. Saya pikir Kenny ini harus sabar. Saya kira perlu hati yang besar untuk bisa membimbing dan juga mengarahkan Amanda ini tadi. Tetapi jika ternyata ini kesabaran yang diberikan ini akan bisa terwujud, maka hasil yang manis dari pernikahan ini akan segera bisa dinikmati. No komen lah. Tapi yang pasti saya percaya Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, saya percaya sama Tuhan saya yang besar banget, jadi saya nggak percaya dengan akan hal-hal itu. Tapi kan kalau ini kan juga namanya mengganggu ya. Kesabaran Amanda Manopo benar-benar sudah habis menghadapi oknum karyawannya yang menikung uang perusahaan hingga miliaran rupiah. Kemarin didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin, lagi-lagi Manda mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Tak sabar ingin melihat sang pelaku mendekam di penjara. Udah tidak ada kata maaf lagi sekarang. Dan dia nggak ada etikat baik ya buat ketemu lagi minta maaf. Kalau ada etikat baik dari beliau pun saya sudah tidak mau. Kayaknya orang memang harus dikasih efek jerak sih. Dikasih efek jerak sih. Rasa marah dan berang Amanda ke oknum karyawannya bukan semata-mata telah mengeruk uang perusahaan sebesar 3 miliar dalam waktu singkat, 8 bulan. Tapi karena ia tahu, ternyata rumah tangga bersama Kenny Austin yang baru seumur jagung diguna-guna oknum karyawan yang sengaja mengirim tanah kuburan, air minum dan menyalakan dupa, yang target utamanya Amanda cerai dari Kenny Austin. Emang agak lucu sih. Itu ketawanya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video dari CCTV rumah. Jadi rumah saya didupa-dupain dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya. Apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak dan dia masih terus melakukan itu. Ingin memecahkan. Dan kalau misalkan saya cari tahu kayak tanah kuburan, menurut saya itu kayak mau mencelakai ya. Sungguh ironis di era yang serba modern, karena alasan tak suka Amanda punya suami Kenny, sekaligus didorong hasrat ingin menguasai uang perusahaan. Oknum karyawan Amanda tega main jalur ilmu halus dan melakukan praktek perdukunan. Tak mau anak dan keluarga kecilnya hancur gara-gara praktek klinik oknum karyawan. Amanda yang biasanya santai, kali ini langsung bergerak cepat. Di situ dia udah mulai terlihat sangat jelas gitu, ingin memecahkan hubungan dan akhirnya melakukan perdukunan. Sekarang lebih mikirin masalah anak aja sih ya. Pokoknya mungkin kalau dulu-dulu saya disenggol, saya diomongin apa segala macam, saya diam. Tapi kalau sekarang kalau udah bawa anak mungkin sekarang tapi pengen banget melihat dia ada di dalam style itu. Mitos ini dianggap salah satu yang paling menyeramkan lantaran berhubungan erat dengan praktik tak lazim. Tanah kuburan dinilai mampu menjadi media untuk mengganggu seseorang ataupun menghancurkan bisnis. Teror mistis yang sengaja menyasar Amanda dan keluarga berantakan benar-benar membuat Amanda tak habis pikir. Mengapa oknum karyawannya tega? Padahal selama kenal kurang lebih setahun, ia sama sekali tak pernah cekcok atau ribut dengan oknum karyawan. Namun sejak dipecat, sang karyawan malah makin jadi, terus mengirim teror mistis dan ancaman pembunuhan. Ancaman lewat dari sosial media itu pasti ada. Kita ada voice note juga di mana ada komunikasi yang memang dari direktur selaku PT juga, dari AIS selaku manajer saya juga ada ancaman-ancamannya. Ada ancaman ingin membunuh, kayak mendatangi dan segala macam. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.